Selanjutnya kita perhatikan contoh 2. Nah, di contoh 2 itu ada soal perahu cepat yang menghubungkan kota A dan pulau B yang berjarak 36 km. Berangkatnya lebih lama dibandingkan waktu pulangnya dikarenakan gelombang air menuju kota A memiliki kecepatan 4 km per jam. Apabila selisih waktu berangkat dengan waktu kembali adalah 1,6 jam, berapakah kecepatan rata-rata perahu cepat saat berada di laut? Kita misalkan dulu, kecepatan rata-rata perahu cepat saat di laut itu sama dengan X. Kemudian, kita nyari waktu yang dibutuhkan saat berangkat. Ingat rumus segitiga dari kecepatan kan rumusnya jarak dibagi waktu. Kecepatan kan jarak dibagi waktu. Jadi kalau kita mau mencari waktu itu jarak dengan rumus segitiga itu jarak, kemudian ini waktu ya, jarak dibagi waktu dikali kecepatan. Nah, ini kan rumus segitiga gitu ya. Jika mencari waktu berarti waktunya ditutup, jarak rumusnya jarak dibagi kecepatan. Nah, kita mencari waktu yang dibutuhkan saat berangkat. Berarti kan rumusnya jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi kan 36 dibagi kecepatannya. Kecepatannya kan kita misalkan X. Nah, ini ada keterangan berangkatnya lebih lama dibandingkan waktu pulangnya karena gelombang air menuju kota A memiliki kecepatan 4 km per jam. Kalau lebih lama berarti dia kecepatan ini X dikurangi dengan 4. 4 ini dari sini ya. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan saat kembali. Waktu yang dibutuhkan saat kembali berarti kan rumusnya sama. Nyari waktu itu jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya tadi kan 36 dibagi X. Nah, di sini berangkatnya lebih lama dibandingkan waktu pulangnya. Berarti waktu pulangnya atau waktu kembali kan lebih cepat. Nah, dia X ditambah 4. Kemudian kita juga bisa menuliskan lagi dari soal itu diketahui selisih waktu berangkat dengan waktu kembali adalah 1,6 jam. Selisih waktu berangkat dan saat kembali itu 1,6 jam. Maka 36 dibagi X dikurangi 4 dari sini ya. Ini dikurangi, selisih kan berarti dikurangi dengan waktu saat kembali yaitu 36 per X ditambah 4 ini. Itu di LKS sepertinya ada kesalahan, seharusnya 36 dibagi X dikurangi 4 terlebih dahulu ya, sama dengan 1,6. Nah, ini itu dapat ini dari sini. Kan dia 36. Ini disamakan penyebut dulu. Berarti kan ini itu dikali dengan penyebutnya dibuat X dikurangi 4 dikali X ditambah 4. Berarti 36 X dikurangi 4 ini itu dikali X ditambah 4 itu dikurangi 36 dikali X ditambah 4. Oh, dikurangi ya ini.
Mangga Bu. Mangga Pak Ras. Siap. Nah, sama dengan Siap. Semulang sepisan. koma Pak dibiarkan maaf Pak. Aku 6. dipengaruhi lah Pak Anto. Gini ya. Nah, bisa memperoleh ini itu 36 X ditambah 4 dikurangi 36 X dikurangi 4 kan ini. Kemudian bisa sampai sini itu ini. Yang penyebutnya dikalikan dengan ini 1,6. Jadinya kan 36 dikali X ditambah 4 dikurangi 36 dikali X dikurangi 4 sama dengan 1,6 dikali X ditambah 4 dikali X dikurangi 4. Nah, ini kita kalikan 36 dikali X. Hasilnya 36X, kemudian 36 dikali 4, hasilnya 144. Kemudian dikurangi, ini juga sama, 36 dikali X, 36 dikali negatif 4. Yang ini itu dihitung dulu. Seperti ini, X dikali X berarti kan hasilnya X kuadrat. Kemudian X dikali negatif 4X. Kan negatif 4X. Setelah itu 4 dikali X, hasilnya plus 4X. Ini 4 dikali dengan negatif 4, hasilnya negatif 16. Nah, ini kan 0 ya, berarti yang ditulis itu X kuadrat dikurangi 16. Negatif 4X tambah 4X hasilnya 0. Udah tepat ya ini. Kemudian ini 36X dikurangi 36X kan hasilnya 0. Tersisa 144 tambah 144 hasilnya 288. Sama dengan ini 1,6 itu dikalikan dengan X kuadrat. Hasilnya 1,6 X kuadrat, kemudian 1,6 dikalikan dengan negatif 16, hasilnya 25,6. Nah, ini kita pindah ruas atau ditukar posisi gitu ya. 1,6 X kuadrat dikurangi 25,6 kita pindahkan ke kiri, kemudian yang 288 ini kita pindahkan ke kanan, sehingga 1,6 X kuadrat sama dengan yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. 288 ditambah 25,6. 1,6 X kuadrat sama dengan ini hasilnya 313,6. Bisa memperoleh 196 itu dari 313,6 dibagi dengan 1,6, hasilnya 196. Nah, ini masih berupa X kuadrat. Kemudian kita nyari X-nya, berarti jika di sini kuadratnya hilang, yang di ruas kanan kita tambah dengan tanda akar. Berarti X sama dengan plus minus akar 196. Akar dari 196 itu 14, berarti X sama dengan plus minus 14. Diperoleh X1-nya sama dengan 14 dan X2-nya sama dengan negatif 14. Kecepatan itu kan tidak mungkin nilainya negatif ya. Jadi yang memenuhi itu yang X sama dengan 14. Ini tidak memenuhi ya, yang X2-nya. Nah, ini bisa dibuktikan apakah pekerjaan kita benar atau tidak, bisa dibuktikan dengan memasukkan kecepatannya ke tadi yang waktu saat berangkat dan waktu saat pulang nanti. Nanti jika dikurangi hasilnya harus 1,6. Seperti itu ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.